Untuk yang pertama, pembahasan pada mata kuliah lab akuntansi keuangan menengah 1, yaitu pembahasan mengenai akuntansi kas yang terdapat pada kasus PT La Rosa. Untuk soalnya teman-teman bisa melihat yang telah dikirim, soal yang telah dikirim. Pada akhir soal ada perintah untuk mengerjakan, jadi teman-teman baca perintahnya terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu pengisian formulir perhitungan kas kecil. Di sini saya sudah menyiapkan lembar kerjanya. Untuk jumlah kas kecil yang dibentuk PT La Rosa itu menggunakan sistem impres sistem atau sistem dana tetap, yang pengisiannya itu setiap tanggal 5 dan 20 sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 28 ini diminta uang tunai ada berapa. Di sini data PT La Rosa uang tunai pada tanggal 28 ada 4.150.000. Tapi di sini ada pelunasan piutang dari seorang pelanggan sebesar 3.150.000 yang diterima tanggal 27. Jadi ini harus dikurangi terlebih dahulu untuk mengetahui uang tunai yang ada pada tanggal 28 Desember. Ini 4.100.500.000 dikurangi dengan 3 juta dari 3.150.000 dari pengurangan pelunasan piutang. Kemudian pengeluaran pada tanggal 30 bisa kita lihat di sini bukti-bukti pengeluaran pada tanggal 20. Ini ada 2 bukti pengeluaran, langsung kita copy paste. Nah, ada pembayaran langganan koran dan majalah, pembayaran telepon dan internet. Lalu kita kurangi uang tunai dikurangi dengan pengeluaran pada tanggal 30. Nah, lalu untuk bukti pengeluaran langsung saja di copy paste di sini dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan berapa jumlah dari pengeluarannya. Rumus sum yang kita tarik, kita tutup kurung, 2.278.350. Lalu untuk mengetahui uang tunai dan bukti pengeluaran, ini berarti ada penambahan jumlah bukti pengeluaran ditambah dengan uang tunai tanggal 31 Desember. Ada 2.956.300. Lalu untuk mengetahui selisihnya tinggal mengurangi jumlah uang kas yang dibentuk dikurangi dengan jumlah uang tunai dan bukti pengeluaran. Nah, ini untuk selisih kas pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2 di mana diminta yaitu buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2010. Di sini ada dasar pengerjaannya adalah pada halaman 2 yaitu data PT La Rosa. Ini pengusutan dan pengisian kembali kas kecil, bukti-bukti pengeluaran ini nanti akan disesuaikan menurut akun yang telah disediakan pada halaman 6. Petunjuk penggunaan nama rekening. Nah, ini disesuaikan dengan nama-nama
rekening pada saat penulisan di lembar pengerjaan jurnal penyusutan. Langsung saja, untuk biar lebih mudahnya, untuk tanggal langsung kita copy paste. Oke. Lanjut ke yang pertama, yaitu pada tanggal 21 Januari itu kan ada 2, dan nama rekeningnya pun sama, yaitu beban alat tulis kantor. Jadi pada bukti pengeluaran itu jadikan satu, yaitu beban alat tulis kantor. Ini kita hapus saja kolom yang ini, kita tulis beban alat tulis kantor. Tulis kantor dijumlahkan 62.800 ditambah dengan 95.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 22 ini ada kwitansi reparasi mobil, maka masuk ke nama rekening beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan. Beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan senilai 160.000. Selanjutnya pada tanggal 23 itu ada 2 nota pengeluaran, ada bukti 2 pengeluaran, yaitu nota pembelian bensin dan nota penggantian minyak pelumas. Jadi ini meskipun kendaraan tapi beda nama rekening. Yang pertama yaitu adalah beban bahan bakar, senilai 225.000. Selanjutnya tanggal 23 selanjutnya yaitu beban reparasi dan pemeliharaan kendaraan, sama senilai berapa? 184.000. Lalu untuk tanggal 24 itu ada kwitansi reparasi komputer. Kwitansi reparasi komputer ini masuk ke dalam rekening beban reparasi dan pemeliharaan peralatan. Senilai 105.000 rupiah. Lalu lanjut pada tanggal 25. Pada tanggal 25 itu ada bon gaji karyawan, masuk ke masuk ke piutang karyawan. Senilai berapa? Senilai 250.000. Pada tanggal 26 itu ada nota pembelian makanan kecil, berarti masuk ke beban rumah tangga. Senilai berapa? 107.500. Lanjut tanggal 27 itu ada 3 bukti pengeluaran, ada nota pembelian bensin, nota pembelian makan, kwitansi pembelian materai. Ini semua beda nama rekening, jadi harus di jurnal sendiri-sendiri. Untuk yang pertama yaitu nota pembelian bensin, ini masuk ke beban bahan bakar senilai 95.000.
Untuk yang selanjutnya, nota pembelian makan masuk ke beban rumah tangga. Senilai 121.500. 27 selanjutnya yaitu kwitansi pembelian materai masuk ke beban alat tulis dan kantor. Senilai 600.000. Lanjut pada tanggal 30 itu ada dua bukti pengeluaran, yaitu kwitansi langganan koran dan majalah dan kwitansi pembayaran telepon dan internet. Untuk di tanggal 30 kwitansi langganan koran dan majalah yang termasuk beban rumah tangga senilai 122.250. Untuk selanjutnya ada kwitansi langganan, kwitansi pembayaran telepon dan internet. Ini termasuk beban utilitas atau beban listrik, air, dan telepon. Senilai 150.300. Nah, jangan lupa dalam perhitungan sebelumnya kas kecil itu mendapatkan selisih kas 43.700, dimasukkan ke sini ke jurnal penyesuaian. Selisih kas kecil berapa? 43.700 disesuaikan dengan kas kecil, akun kas kecil. Jadi beban-beban ini plus selisih kas kecil pada kas kecil senilai berapa? Total dari seluruh beban dan selisih kas kecil. Jadi totalnya ada 2.322.50 rupiah. Ini adalah jurnal penyesuaian pada PT La Rosa tanggal 31 Desember 2010 untuk menyesuaikan kas kecil. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan saldo kas, setoran dalam perjalanan, dan cek-cek yang masih beredar. Untuk yang pertama yaitu perhitungan saldo kas. Itu yang pertama harus diketahui saldo awal perusahaan. Nominalnya bisa teman-teman cek di halaman 9 yaitu lampiran 1 PT La Rosa Rekonsiliasi Bank tanggal 30 November 2010. Ini saldo awalnya ini berarti 45 juta 283.76 rupiah. Lalu ditambah dengan penerimaan dalam 31 Desember ya, penerimaan aja ya, penerimaan kas itu ada 115.650.495 rupiah. Bisa dicek di halaman 4 itu total dari kas dari tanggal 1 sampai tanggal 30. 115.650.495
rupiah. Lalu dikurangi dengan pengeluaran. Ini angkanya bisa teman-teman cek di halaman 5, buku register cek. Ini langsung di total aja yang kolom yang dibayar itu, sehingga nanti akan ketemu jumlahnya. Rp81.174.746. Lalu untuk mengetahui total hitungan kas, maka di sini tinggal ini di sum aja ya. Ini ditambahkan ini ditambahkan ini. Karena ada 79.758.825. Lalu untuk selanjutnya yaitu perhitungan setoran dalam perjalanan. Ini ada 2 setoran dalam perjalanan. Setoran pada tanggal 30 Desember 2010, nilainya ya 3.106.000. Bisa dilihat di halaman 4 yang kas itu. Nah, 3.161.940 rupiah. Lalu setoran perjalanan tanggal 31 Desember 2010. Ini nilainya 3.450.000. Gitu. Berarti di sini totalnya tinggal langsung Rp6.611.940. Lalu cek-cek yang masih beredar. Di sini cek nomor 6.139. Ini nominalnya bisa teman-teman lihat di halaman 9 lampiran 1 rekonsiliasi Bank PT La Rosa. Dan nilainya Rp1.440.855. Lalu ada cek nomor 6.150, nominalnya 137.820. Selanjutnya cek nomor 658, nominalnya ada Rp1.125.000. Selanjutnya cek nomor 6.159, nominalnya ada 434. Sehingga cek
cek yang masih beredar, tinggal di zoom. Ya 4 juta 4 juta 37.700. Oke, lanjut ke rekonsiliasi Bank PT La Rosa. Untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mencocokkan antara saldo per perusahaan dengan saldo per laporan bank. Untuk yang pertama, saldo per perusahaan sudah diperoleh dari perhitungan saldo di sini. Nah, 79 juta sekian. Langsung saja ditulis di sini. Saldo perusahaan 79.758.825 rupiah. Lalu di sini ada penambahan, bisa kita lihat pada laporan bank halaman 3. Untuk yang pertama yaitu penagihan langsung yang terjadi tanggal 16 dan tanggal 25. Kita tulis penagihan langsung 16 Desember 2010. Ini nominalnya 4.807.500. Kemudian pada tanggal 25 juga penagihan langsung sebesar 3.375.000. Lanjut, ada penambahan di jasa giro untuk saldo perusahaan. Saldo giro pada tanggal 30 Desember. Sebesar 686.250. Lalu ada kesalahan catat pada cek. Yang pertama itu cek nomor 6.142 dengan nominal kesalahan 1 juta. Ini yang udah benar ya. Pada tanggal 1 Desember ada kesalahan cek senilai 1 juta yang awalnya itu 358 sekian, tapi di bongkol itu ditulis 1.300.000 sekian. Lalu ada kesalahan tulis lagi, dicek nomor 6.157. Untuk keterangannya teman-teman bisa lihat di halaman 5 sampai 6 itu ada keterangannya. Kesalahan catat yang awalnya itu 3.375 tapi tertulis 3.780, sehingga selisihnya ada 105.000 rupiah.
Lalu kita total. Tambahkan kolom. Nah, setelah ditambahkan nominal perusahaannya, saldo perusahaannya dengan tambahan ini ya menjadi 90 sekian. Lalu dikurangi dengan adanya cek kosong. Cek kosong pada tanggal 17 Desember. Senilai 5.325.000 rupiah. Lalu ada biaya administrasi bank. Pada tanggal 30 Desember itu sebesar 112.575 rupiah. Lalu ada pengurangan dari pajak pada tanggal 30 itu senilai 137.250 rupiah. Nah, kita tambahkan untuk mengurangi saldo perusahaan. Lalu untuk mengetahui saldo perusahaan, langsung di sini saldo perusahaan yang benar ini setelah penambahan dikurangi dengan total pengurangan ini. Nah, ini merupakan saldo kas yang benar menurut perusahaan. Setelah kita mengetahui saldo menurut perusahaan, pencatatan menurut perusahaan, langsung kita ke saldo menurut laporan bank. Di sini langsung saja kita tulis saldo per perusahaan, laporan perusahaan. Kita lihat di halaman 3, itu ada laporan bank yang 81 itu sebagai saldo bank. 81.884.260 rupiah. Kemudian ini ada penambahan seperti di laporan perusahaan. Ini ada dalam saldo setoran dalam perjalanan. Ini udah diakui di perusahaan, tapi belum ada pencatatannya di bank. Maka kita langsung copy paste dari situ. Selanjutnya kita tambahkan ini totalnya. Nah, kemudian kita kurangi saldo bank kita tambahkan dengan penambahan saldo dalam perjalanan. Lalu untuk pengurangnya ini ada cek yang masih beredar. Nah, cek yang masih beredar dari sini. Saja ini udah dikeluarkan oleh perusahaan namun belum dicatat oleh bank. Maka langsung saja kita copy paste. Oke. Kemudian ditambah dengan kesalahan catat. Kesalahan catat pada penjelasan halaman 6. Cek nomor 6152 yang diuangkan di bank tanggal 23 Desember yang benar adalah 671.250. Di dalam laporan bank keliru di debit 670.500. Dalam selisihnya kesalahan catat, yaitu cek
nomor 6.152 itu selisih dari 671.250 dikurangi dengan 670.500 itu akan ketemu 750 rupiah. Nah, kemudian kita tambahkan total dari pengurangan ini tadi. Kita sum. Lalu untuk mengetahui kas yang benar, maka kita kurangkan saldo bank yang sudah ditambah dikurangi dengan jumlah pengurangan cek yang masih beredar dan kesalahan catat. Hasilnya 457.750. Nah, untuk itu kan udah sama antara saldo menurut bank dan saldo menurut perusahaan. Itulah fungsinya rekonsiliasi untuk mencocokkan saldo kedua belah pihak.